Percaya nggak percaya, keinginan manusia buat terbang itu udah ada dari ribuan tahun lalu. Tapi jangan bayangin langsung canggih kayak sekarang ya. Dulu tuh orang-orang sampai bikin sayap sendiri dari bulu burung. Ada yang loncat dari bukit, bahkan ada yang bikin mesin kayak capung. Lucu sih, tapi sebenarnya mereka serius banget loh. Sayangnya, mereka belum kenal sama yang namanya aerofoil. Banyak inovator zaman dulu tuh mikir, burung bisa terbang karena punya sayap. Ya udah, kita bikin aja sayap kayak burung. Tapi ya hasilnya, banyak yang gagal total. Kenapa? Karena mereka kira terbang itu cuma soal punya sayap aja. Padahal bentuk sayap itu ngaruh banget ke aliran udara. Dan waktu itu, belum ada yang ngerti prinsip aerofoil, yaitu bentuk sayap yang bisa ngebikin udara ngalir dengan cara tertentu supaya pesawat bisa ngangkat. Ngomong-ngomong soal serius, salah satu tokoh penting yang sering dilupain adalah Abbas bin Firnas, ilmuwan dari Andalusia. Di abad ke-9, dia bikin alat terbang dari kayu dan kain sutra, dan dia coba terbang dari atas bukit. Katanya sih, dia sukses melayang beberapa saat sebelum akhirnya terjatuh dan cedera. Tapi gila sih, tahun 800-an udah mikirin aerodinamika. Lanjut ke abad 15. Ada Leonardo da Vinci, si jenius serba bisa dari Italia. Dia bikin banyak sketsa tentang alat terbang. Ada yang mirip helikopter, ada yang sayapnya digerakin manual sama manusia. Meski nggak sempat bikin dan uji coba, tapi pemikiran da Vinci soal aerodinamika dan cara kerja udara tuh udah di luar zamannya banget. Baru deh masuk ke era modern. Kita kenalan sama kakak beradik yang legendaris, Orville dan Wilbur Wright, atau dikenal dengan sebutan Wright Brothers. Tahun 1903, mereka berhasil nerbangin pesawat bermesin pertama di dunia yang bisa dikendalikan. Pesawatnya kecil, terbangnya juga beberapa detik doang sih. Tapi itu jadi titik balik sejarah. Bukan cuma bisa terbang, tapi bisa dikontrol. Dan yang paling penting, mereka udah ngerti konsep aerofoil. Ini dia kuncinya. Habis itu, dunia langsung ngebut. Perang Dunia I dan II bikin riset pesawat makin gila-gilaan. Mulai dari pesawat tempur, pesawat pembom, sampai jet pertama di dunia. Tahun 1930-an, penerbangan sipil juga mulai berkembang. Orang-orang mulai naik pesawat buat pergi antar kota, bahkan antar negara. Tapi ya, tiketnya masih mahal banget dan pesawatnya masih bising banget. Masuk tahun 1950-an. Dunia kenal yang namanya Boeing 707, pesawat jet komersial yang bikin dunia makin dekat. Habis itu muncul Airbus, pesaing berat Boeing dari Eropa. Mereka berlomba bikin pesawat yang lebih cepat, lebih irit, dan lebih nyaman. Sempat juga ada Concorde, pesawat super cepat yang bisa terbang dari London ke New York cuma 3 jam. Tapi ya boros dan berisik, akhirnya pensiun juga. Sekarang, pesawat makin canggih, semua udah serba digital. Autopilot, efisiensi bahan bakar, sampai konsep pesawat listrik dan hidrogen udah mulai dikembangin. Siapa tahu, 10-20 tahun lagi kita bisa terbang tanpa emisi. Jadi dari yang dulu cuma mimpi aneh, sekarang kita bisa keliling dunia lewat udara. Dan semua itu dimulai dari orang-orang yang nekat dan penasaran. Keren banget kan? Kalau kamu suka soal dunia penerbangan, pastikan kamu udah subscribe channel Aviasi Now dan nyalakan loncengnya supaya kamu terus bisa update pengetahuan aviasi kamu. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih luas lagi manfaat channel ini. Sampai jumpa di langit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.